Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 37. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 37 ayat pertama sampai ke-11 dengan judul perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Firman Tuhan kita pada hari ini bertema yang istimewa, yang dibenci. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf yang begitu sangat dikasihi oleh Israel atau Yakub. Nah, Yusuf, Bapak Ibu Saudara, adalah orang pada waktu itu dikatakan ia masih muda. Dan bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, ia adalah elok rupanya. Dan dia juga anak yang pintar begitu. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya itu iri dan membenci kepada Yusuf. Karena apa? Karena saudara-saudaranya itu merasa bahwa Yusuf ini mendapatkan kasih sayang yang khusus dari ayahnya daripada kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf ini memiliki kemampuan yang spesial, bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi. Dan ini semakin membuat saudara-saudaranya itu cemburu, membuat saudara-saudaranya itu merasa iri kepada Yusuf. Sehingga kecemburuan dan kebencian mereka terhadap Yusuf pada akhirnya akan berujung kepada serangkaian peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan tidak mengenakan bagi Yusuf. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan ini diceritakan bagaimana Yusuf itu memberitahu kepada saudara-saudaranya mengenai mimpi yang ia alami. Di dalam mimpi itu dia menceritakan kepada saudaranya bahwa berkas-berkas gandum milik Yusuf ini berdiri tegak, sementara berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya itu sujud kepada berkas gandum miliknya. Nah, mendengar mimpi yang ada ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya saudara-saudara itu semakin marah, semakin tidak menyukai Yusuf, yang membuat akhirnya mereka itu berusaha bersama-sama untuk menyingkirkan Yusuf pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana di sini saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, tetapi
kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah Yusuf dan saudara-saudaranya ada saudaranya yang masih mengasihinya, yaitu Ruben, saudara tertua dari kakak beradik Yusuf dan saudara-saudaranya, yang membujuk supaya janganlah Yusuf ini dibunuh. Tetapi bagaimana Yusuf ini kalau dijual saja sebagai budak kepada sekelompok pedagang Midian? Akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kisah Yusuf, ia dijual kepada orang-orang di Midian dan ia akhirnya dibawa ke Mesir. Di sana ia dijual kepada Potifar, kita tahu, seorang pejabat tinggi di istana Firaun. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, meskipun Yusuf ini dijadikan sebagai budak, tetapi kita bisa melihat bagaimana ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana ada Tuhan yang senantiasa menyertai apapun yang Yusuf kerjakan. Yusuf dengan cepat Bapak Ibu Saudara mendapatkan kepercayaan Potifar. Dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang pengawas di dalam rumahnya. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di bagian selanjutnya, ketika Yusuf di penjara, kita juga bisa melihat bagaimana ada penyertaan Tuhan bagi Yusuf. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin ada kita yang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan yang baik bagi kehidupan kita, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita malah justru mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Kita merasa dirugikan, kita mengalami kesulitan yang semakin berat. Atau mungkin kita justru mendapatkan sesuatu tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan yang baik, tetapi orang-orang di sekitar kita justru membuat kita merasa seolah-olah kita di dalam kesalahan. Nah, firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan menyertai dan menuntun setiap kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Dan Tuhan sendiri akan terus menolong setiap kita di dalam setiap titik terendah kita sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hadir untuk menolong setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan. Biarlah setiap kita terus bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kita, Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kita, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita supaya kita bisa melangkah di jalannya yang benar. Dan Tuhan sendiri akan melihat dan beserta dengan kita. Biarlah setiap kita berjalan tetap beriman dan berpegang kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini bersama-sama mengingatkan kepada setiap kami. Mungkin di antara kami ada saudara-saudari kami yang sedang di dalam kesulitan, sedang di dalam pergumulan yang berat ya Bapa. Tetapi biarlah ya Bapa, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam setiap kondisi kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah setiap kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami di dalam setiap kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama bersyukur bahwa hari ini ada saudari kita yang berulang tahun, ada Fiona Lorenza. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada saudari kami yang berulang tahun, Fiona Lorenza ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong di dalam bertambahnya usianya Bapa. Engkau juga yang menolong bagaimana perjalanan imannya bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat, dan Engkau yang memimpin ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa saudari kami bagaimana cita-citanya di masa yang akan datang ya Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin apa yang direncanakan untuk masa depannya ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun, Engkau yang senantiasa mengarahkan ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk keluarganya, biarlah Engkau yang senantiasa limpahkan kecukupan di dalam setiap pekerjaan mereka, supaya dapat sungguh-sungguh mencukupi apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bagaimana kesehatan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa berikan kesehatan, Engkau yang senantiasa uh, memberikan kekuatan bagi setiap mereka untuk beraktivitas ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.